Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Udah lihat yang dulu Siapa yang nggak hadir ketua kelas? Ketua kelas di kelas Bago. Iya, Mas. Piko aja lu anak ini. Piko aja diam kan. Oke, coba lihat sekitarnya bersih, ada sampah kan? Ibu. Coba. Ada anak ibu. Kalau ada sampah tolong diambil. Ibu. Jadi kita akan membahas tentang struktur atom. Tapi sebelum masuk ke materi ini, ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi kita yang sudah kita bahas dari minggu lalu tentang asam dan basa. Jadi siapa yang tahu tunjukkan? Berapa nilai pH dari pH netral? Siapa yang tahu? Yang sportif. Coba siapa? 1, 2, 3. Tujuh. Oke, bagus. Jadi yang kedua, ibu akan kasih soal 3 soal. Berapa pH? Kalau pH-nya 8 itu basa atau asam? Nah, kamu kenapa berisik sekali? Ini bu dia bu ada bukan duduk sini. Tengok bu dia bu. Apakah sabun itu termasuk asam atau basa? Bago. Terus yang terakhir, pH dari asam berapa? Betul. Yes. Kenapa sih anak-anak ini pinter? Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya adalah struktur atom. Jadi, atom itu menurut Dalton, atom itu digambarkan sebagai bola kecil yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Itu menurut Dalton. Senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Jadi, atom menurut Dalton ini singkatnya adalah atom itu partikel kecil yang tidak bisa dibelah lagi. Ilmuwan dari abad ke-5 sebelum Masehi itu ada Demokritus dan Leucippus itu berandai-andai. Bagaimana jika sebuah kayu itu dipotong menjadi bagian yang terkecil? Maka mereka menyimpulkan bahwa bagian yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut dengan atom. Oke. Selanjutnya, model atom Tolus. Nah, kamu yang tidur, dibaca. Kelihatan? Boleh baca nak? Bentar. Model atom Tolus. Coba dibaca.
dari elektron yang tersebar secara merata dalam bola. Muatan seperti keadaan yang mirip seperti dismiss dengan elektron ditambahkan sebagai dengan terbesar dalam seluruh bagian seperti S. Jadi kelemahannya itu tidak menyatakan gerakan elektron dan atom. Ini kelihatan jelas nggak bacanya? Atom seperti bola bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif tersebar di seluruh bola atom. Kalau atom, menurut model atom itu telepon. Percaya. Dem. Nah, kamu baca nak? Kamu udah. Oke. Menurut Rutherford, Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom serta elektron yang bergerak mengelilingi inti seperti halnya planet-planet yang mengelilingi matahari. Kelemahannya tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya elektrostatis inti terhadap elektron. oke. Ini yang di tengah merupakan inti atom. Elektron itu tetap bermuatan negatif. Itu orbit dari elektron. Jadi ada yang namanya partikel penyusun atom. Ada proton, elektron, dan neutron. Siapa yang tahu apa itu proton? Bukannya aja atom positif. Itu proton bermuatan positif. Kalau elektron dan neutron, netral atau tidak bermuatan. Jadi barat kata ini, jadi proton itu partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogennya. Elektron subpartikel atau bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya. Saking ringannya, elektron itu 99% massa atomnya bergantung pada proton dan neutron. Neutron itu subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Jadi, ibu akan mengetahui nomor atom dan nomor massa. Aku dari kamu ingatkan. Ini ibu ulang lagi ya. Ulang lagi, kita ulang lagi. Engkau lebih rapi ya. Maksudnya ibu ulang lagi sedikit. Siapa yang belum paham? Gue ada yang berarti itu. Siapa yang belum paham? Bagus. Jangan paham. Jadi perbedaannya jadi perbedaan dari isoton, isobar atau netral, dia positif dan dia negatif itu yang pertama isotop proton yang sama sama massa yang berbeda. Coba semua lihat ke sini. Ini adalah contohnya biar kalian bisa tahu gimana mengisi dari semua poin-poinnya. Di sini X ini unsurnya. Coba diperhatikan. X ini unsurnya, ini nomor masanya, ini nomor protonnya. Itu aja diingat. Ya. Ini aja yang perlu kalian ingat. Nomor massa, proton, sama unsurnya. Nah. Jadi isotop itu proton yang sama. Proton itu ada di nomor atom. Proton. Terus protonnya. Biar ingat. Jadi protonnya sama. Kita lihat di sini
kaki yang di bawah yang sama. Sama masa yang berbeda, kaki yang di atas ya berbeda. Kalau isoton neutronnya sama. Di sini sama-sama berbeda, tapi kita kurangkan nomor massa dengan nomor atom. Atau nomor massa dikurang sama proton. Itu yang akan mendapatkan nilai neutronnya atau isoton. 30 kurang 15, 30 kurang 16 itu sama-sama 6. Jadi neutronnya sama. Sementara isobar itu isotop sama isobar tuh bisa kita beda dengan mudah. Isotop dia top berarti nomor massa yang berbeda. Sementara isobar yaitu bar berarti nomor massa yang sama. Mudah membedakannya. Jadi tinggal dibeda di atasnya aja, pembedanya di atasnya aja. Ini sama-sama 14, ini sama-sama 1. Sementara atom netral itu perlu kita kurangkan protonnya jadi 11, elektronnya juga 11, dan neutronnya itu 23 kurang 11 sama dengan 12. Itu merupakan netral. Yang dimana kalau dia netral ini proton sama elektronnya sama ya. Nilai proton dan elektronnya sama. Kita tinggal urut dari neutronnya aja. Kalau di ion positif ion negatifnya ada yang ngerti nggak? Ada yang kurang ngerti? Di ion positif ion negatif ini gimana sih cara membedainnya? Positif sama negatifnya. Sini kita walaupun tidak mengurangkan juga kekuatannya, tapi dia tetap kurang 1. Beda dengan ini, kalau kita kurangkan dia perlu kita kalikan lagi. Minus dikali minus jadi plus, jadi ditambah. Jadi ion negatifnya dia ditambah 9 tambah 1 sama 10. Ini dari SD, dari siapa? Ya, selesai kan? Ini gua akan kasihkan tugas. Tolong dicatat. Ini per kelompok. Ini 4 kelompok. Jumlah semuanya berapa? 25. Berapa yang ada tadi? 24. 23 dibagi 4. 3 Ada 6 ada 5. Coba buat kelompok 6 orang atau 5 orang. kami dapat bu. Berapa tuh? 5. Ya, ini nanti jawabannya dibuat di baliknya ya. Balik kertasnya. Ya.
Makanya jawab terus. Udah selesai. Aduh,
Oh,
Utuh, jangan utuh. Tegur Selesai, boleh dikumpul ya. Kenapa dia lihat-lihat terus? Nah, kenapa?
Boleh berbeza. Yang satu orang aja biar kita bisa tutup kelas. Beko mana ni, kawan? Beko mana ni? Beko kau dah. Yang tu ada 3 utama. Yang bisa lagi. Kemudian yang kedua Thompson seperti bisnis dalam roti yang kemudian yang ketiga menurut Thompson itu proton yang di tengah kemudian dipilih oleh seorang seperti planet yang memiliki bumi kemudian atom terdiri dari neutron proton dan neutron Sekian dari kita hari ini. Untuk minggu depan tolong pelajari tentang sistem Rayleigh. Tahu kan?